Oke, adapun kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli yang pertama, menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Lalu yang kedua, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Lalu yang ketiga, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Yang keempat, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi. Dan yang kelima, mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan. Nah, ada pun kekurangan dari pasar monopoli, yaitu penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Lalu adanya pelecehan pada posisi konsumsi. Lalu yang ketiga, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Yang keempat, tidak ada persaingan. Dan yang kelima, mengurangi kesejahteraan konsumen. Nah, artinya dalam pasar monopoli ini, ya, produsen yang menguasai pasar, ya, karena hanya dia sendiri yang memiliki produk, ya kan? Jadi dia yang menentukan harga. Jadi konsumen itu tidak bisa memilih, gitu, karena hanya mereka yang menjual seperti listrik, air, Pertamina, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut dengan pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli merupakan pasar di mana hanya ada beberapa penjual yang menguasai pasar. Nah, biasanya ada sekitar 2 atau sampai belasan penjual. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar ya, ada penjual handphone dengan berbagai variasi. Ya kan, ada iPhone, Samsung, LG, dan lain sebagainya. Atau mungkin penjual motor, ya kan, ada varian Yamaha, Honda, lalu apalagi Suzuki, dan lain sebagainya. Lalu ada provider internet, ya kan, seperti Telkomsel, XL, Tri, dan lain sebagainya. Artinya dalam pasar oligopoli ini banyak penjualnya, ya kan? Nah, produk yang mereka tawarkan itu sama, hanya beda variannya. Oke, ada pun ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa penjual dan banyak pembeli. Lalu produk yang dijual itu bersifat homogen atau bisa juga heterogen, tetapi harus memenuhi yang namanya standar tertentu, ya kan? Nah, yang ketiga, penggunaan iklan itu sangat intensif karena banyak pesaingnya, ya kan? Jadi dia harus memicu, harus membuat konsumen itu tertarik akan produknya. Jadi dalam pasar oligopoli, bagaimana mereka itu membuat iklan semenarik mungkin. Nah, lalu kelebihan dan kelemahan dari pasar oligopoli. Nah, kelebihannya yang pertama, terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi besar untuk masuk ke pasar. Ya, lalu yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat harga tertentu. Yang ketiga, bila terjadi perang harga, maka konsumen akan diuntungkan, ya kan? Misalnya dalam penjualan handphone, ya. Kalau misalnya toko A ya menjual handphone, kita katakanlah iPhone 13, ya. Dia menjual dengan sekitaran harga 20 juta. Lalu toko B menjual harga beda tipis, 19.980.000 misalnya. Mungkin konsumen akan beralih ke eh, toko B, ya kan? Maka dengan begitu konsumen itu bisa diuntungkan. Nah, ketika terjadi hal demikian, maka setiap produsen atau penjual itu harus membuat yang namanya iklan. Ya, jadi iklan itu sangat diperlukan dalam pasar oligopoli karena banyak penjual atau banyak pesaing dengan menjual produk yang sama. Oke, adapun kelemahan pasar oligopoli, terdapat rintangan yang kuat untuk memasuki pasar. Lalu yang kedua, akan terjadi perang harga. Pasti, ya kan? Yang ketiga, produsen bisa melakukan kerjasama yang pada akhirnya merugikan konsumen. Oke, kita lanjut dengan pasar monopolistik. Nah, kalau kita lihat sekilas ya, monopolistik. Mungkin di rumah kita ada produk ini, ya kan, seperti sampo. Mungkin dalam satu rumah kita beda-beda ya merek sampo yang kita gunakan. Atau mungkin dalam
mengkonsumsi fast food. Ya, mungkin ada yang suka McD, KFC, dan lain sebagainya. Nah, pasar persaingan monopolistik ini adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau produsen, tetapi ada perbedaan produk. Jadi produknya itu terdiferensiasi. Nah, sehingga si produsen ini atau penjual ini mampu mempengaruhi yang namanya harga. Nah, ada pun ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak produsen yang menjual produk yang kurang lebih sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Lalu yang kedua, jenis barang yang dipasarkan berbeda. Produsen mampu mempengaruhi harga. Produsen lain mudah masuk ke pasar dan promosi penjualan sangat aktif. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, ya kan, dapat kita simpulkan bahwa pasar persaingan monopolistik ini, ya, pasar di antara pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopoli. Nah, jadi kalau misalnya kamu lihat ya, seperti odol gigi, ya kan ada Pepsodent, Ciptaden, apalagi tuh, dan lain sebagainya. Atau mungkin sabun mandi, Lifebuoy, Gift, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, artinya produk yang ditawarkan itu sama. Sama manfaatnya, sama juga. Tapi variasinya yang berbeda, merek, bentuk, kemasan, ya kan? Nah, jadi itu tergantung kepada produsen. Nah, bagaimana produsen menciptakan produknya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya suatu produk itu ada merek dagangnya atau hak paten, itu bisa kita lihat bahwa adanya unsur monopoli di situ. Ya kan? Nah, itulah terkait dengan ciri-ciri pasar monopolistik. Nah, ada pun kelebihan dan kelemahan dari pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual sehingga konsumen memiliki pilihan. Jadi misalnya dia tidak suka dengan merek A, dia bisa beralih ke merek B. Ya kan? Sama manfaatnya. Yang kedua, bebas keluar masuk pasar akan mendorong produsen untuk berkompetisi dengan sehat. Tiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang diinginkan. Nah, yang keempat, pasar persaingan monopolistik merupakan pasar yang mudah dijumpai. Ya, kalau kita pergi ke Alfamart, Indomaret, atau grosir, dan lain sebagainya, maka produk-produk ini yang dipasarkan itu lebih mudah untuk dijumpai. Ya, karena terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Adapun kelemahan dari pasar monopolistik ini yang pertama memiliki tingkat persaingan yang tinggi, lalu membutuhkan modal yang besar dan mendorong produsen mengadakan inovasi produk. Oke, itulah terkait dengan pasar monopolistik. Nah, yang terakhir, peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Nah, perkembangan zaman ya sulit sekali menutup arus pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap segi kehidupan manusia. Nah, salah satu perkembangan iptek yang kita kenal adalah internet, ya kan? Teknologi yang memudahkan manusia melakukan komunikasi secara cepat dan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Nah, jadi internet ini sangat bermanfaat untuk kita saat ini, ya kan? Dan sangat mempengaruhi dalam sistem perdagangan, ya. Karena saat ini bisa kita lihat ya, kalau kita mau beli sesuatu tidak lagi kita mesti pergi ke toko untuk menjumpai penjual atau membeli produk. Karena hampir semua produk ya kan yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari misalnya sudah ada di e-commerce. Nah, kalau misalnya kita buka Shopee, Tokopedia, Lazada, ya kan, atau mungkin dari pasar daring lainnya, ya kan, lewat Instagram, Facebook. Nah, kita bisa menemukan produk yang kita inginkan. Jadi lebih memudahkan kita untuk menemukan barang atau produk yang kita mau. Nah, ada pun kelebihan dari e-commerce ini atau pasar daring ini ya, produk dan layanannya bervariasi, memperpendek rantai distribusi. Artinya, kita bisa langsung menerima produknya tanpa ada perantara, ya kan? Yang ketiga, pembayaran lebih mudah. Nah, bisa kita tinggal transfer, ya kan? Atau mungkin kita bayar di Alfamart atau di Indomaret atau bisa langsung cash.
Yang keempat, brand lebih dekat dengan konsumen, ya. Yang kelima, peningkatan kualitas pelayanan. Jadi mereka itu melihat adakah kekurangan dari layanan e-commerce mereka, jadi bisa langsung ditingkatkan oleh mereka. Misalnya mungkin ya dalam sistemnya gitu ya. Lalu yang keenam, belanja kapan saja. Jadi tidak terbatas oleh waktu. Efisiensi biaya. Nah, jadi kalau misalnya kita pergi ke toko, kita memikirkan ongkosnya, waktunya, ya kan? Kalau kita menggunakan e-commerce jadi lebih mudah. Nah, adapun kelemahannya, yang pertama resiko penipuan, ya. Seringkali kita jumpai kalau kita menggunakan yang namanya pasar daring ya atau e-commerce ya kan seringkali kita, kalau kita tidak teliti ya kan, bisa saja barang tidak sampai kepada kita. Lalu yang kedua, resiko keamanan. Artinya ketika kita memasukkan data-data pribadi bisa saja di-hack ya kan atau dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Lalu yang ketiga, kurangnya privasi. Yang keempat, resiko pengiriman. Artinya barang itu bisa nyangkut di tempat sortir misalnya atau mungkin tidak sampai ke tangan kita. Yang kelima, kurangnya jaminan kualitas barang dan jasa. Nah, artinya ketika, kita lihat ya, di layar HP kita, di Shopee misalnya di tokonya itu bagus, cantik, tapi ketika datang itu tidak sesuai dengan kualitas yang kita harapkan. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan dari e-commerce. Oke, sampai di sini perjumpaan kita, kita sambung di via Zoom untuk kita bahas selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.